Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang perkembangan psikososial. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 MKU Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Binta Mutia Rizky. Yang pertama ada saya sendiri, Mila Eviana, kemudian ada Mas Rahmat Pratomo dan Mbak Renti Junianti. Untuk mempermudah memahami perkembangan psikososial, kelompok 4 sudah membuat mind mapping yang dapat teman-teman lihat pada layar. Oke, yuk langsung saja kita bahas. Psikososial Erikson. Erikson menyatakan bahwa istilah psikososial adalah perkembangan manusia yang berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadikan seseorang matang secara fisik dan psikologis. Psikososial meliputi perkembangan sosial dan perkembangan emosi. Harlock menyatakan bahwa tahun-tahun awal kehidupan anak merupakan dasar yang cenderung bertahan dan memengaruhi sikap dan perilaku anak sepanjang hidupnya. Harlock juga menyatakan bahwa masa remaja juga biasa disebut sebagai periode perubahan, tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan perubahan fisik. Individu yang memiliki kematangan emosi menurut Harlock adalah individu yang dapat menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bertindak, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya seperti anak atau orang yang tidak matang emosinya. Memiliki kontrol diri yang baik, mampu mengekspresikan emosinya sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, sehingga lebih mampu beradaptasi karena dapat menerima beragam orang dan situasi serta memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapinya. 8 tahap perkembangan psikososial Erikson. 1. Kepercayaan versus ketidakpercayaan. Terjadi pada tahun pertama masa bayi ketika bayi membutuhkan pengasuhan yang hangat dan bersahabat untuk mengembangkan rasa kepercayaan. 2. Otonomi versus malu dan ragu dimulai pada akhir masa bayi yaitu usia 2 hingga 3 tahun ketika bayi sudah menemukan bahwa tindakannya adalah tindakannya sendiri dan mereka ingin untuk lebih bereksplorasi. 3. Inisiatif dan rasa bersalah terjadi pada usia 3 hingga 5 tahun saat anak sudah merasakan dunia yang lebih luas, misalnya lingkungan masyarakat, yang mana anak lebih bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. 4. Upaya dan inferioritas tahap usia sekolah dasar 6 hingga 12 tahun ketika anak mulai membandingkan kemampuan diri sendiri dengan teman sebayanya. 5. Identitas versus kebingungan tahap masa remaja usia 10 hingga 20 tahun ketika berusaha untuk mencari dan memahami jati dirinya terhadap peran baru dan status baru. 6. Intimasi dan versus isolasi. Tahap dewasa awal usia 20 hingga 40 tahun, individu memiliki tugas pengembangan dalam membentuk hubungan positif dengan orang lain. 7. Generativitas dan versus stagnansi. Tahap dewasa pertengahan usia 40 hingga 60 tahun, ketika individu memiliki peranan dalam membantu atau tidak membantu generasi muda untuk mengembangkan hidup yang berguna. 8. Integritas versus putus asa. Tahap dewasa akhir usia 60 tahun ke atas, di mana individu merenungi kembali hidupnya dengan memikirkan hal-hal yang telah mereka lakukan, itu lebih banyak positif atau justru negatif. Kelompok 4 mereview sebuah artikel yang berjudul Pondasi Perkembangan Psikososial Anak Melalui Peran Ayah dalam Keluarga, dalam jurnal Fikratina Jurnal Pendidikan Islam, karya Yorita Febri Lismanda, instansi Pendidikan Guru Raudatul Anfal Universitas Islam Malang, berjumlah 10 halaman dari halaman 89 hingga 98. Kemudian dari isi artikel yang telah direview, yaitu ada peran ayah menurut McBride,
Yang pertama, paternal engagement, yaitu melalui pengasuhan langsung seperti bermain atau bersantai bersama anak. Yang kedua, paternal accessibility. Ayah berada di dekat anak tetapi tidak berinteraksi secara langsung. Yang ketiga, paternal responsibility. Ayah bertanggung jawab pada kebutuhan materi anak. Yang selanjutnya ada peran ayah menurut Hart. Economic provider atau memenuhi kebutuhan finansial. Caregiver, mengasuh atau merawat anak. Teacher and role models, atau mendidik dan memberi teladan yang baik. Monitor and disciplinarian, atau memantau dan menegakkan kedisiplinan anak. Protector, advocate, atau membantu dan membela jika anak mengalami kesulitan. Yang terakhir, research, atau mendukung potensi keberhasilan anak. Yang selanjutnya ada perilaku sosial anak menurut Harlock. Yang pertama, kerjasama. 2. Persaingan, yaitu dorongan bagi anak untuk berusaha melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ketiga, kemurahan hati, yaitu kesediaan anak untuk berbagi dengan anak lain. Keempat, hasrat dan penerimaan sosial, atau mendorong anak untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial. Kelima, simpati dan empati. Keenam, bergantung. 7. Ramah. 8. Meniru. Dan kesembilan, perilaku kelekatan. Perilaku tidak sosial anak menurut Harlock. Yang pertama, negativisme, yaitu perlawanan terhadap tekanan dari pihak lain untuk berperilaku tertentu. Kedua, agresi atau ancaman permusuhan. Ketiga, pertengkaran. 4. Prasangka. 5. Memiliki sikap berkuasa. 6. Mengejek. 7. Egosentrisme, yaitu berpikir dan bercerita tentang diri mereka sendiri. 8. Antagonisme atau antagonisme jenis kelamin, yaitu anak laki-laki ditekan untuk menghindari pergaulan dengan anak perempuan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan sosial pada remaja, dibagi menjadi 2, yaitu otonomi dan keterikatan. Otonomi adalah pengaturan diri sendiri dan pencapaian kebebasan pada remaja, sedangkan keterikatan yaitu orang tua memfasilitasi perkembangan remaja seperti kecakapan dan kesejahteraan sosial. Kemudian ada ciri respon interpersonal memahami perilaku sosial individu. Yang pertama, kecenderungan peranan, merujuk pada tugas dan kewajiban pada posisi tertentu. 2. Kecenderungan sosiometrik, merujuk pada kesukaan dan kepercayaan kepada orang lain. Ketiga, kecenderungan ekspresif, merujuk pada ekspresi dengan menampilkan kebiasaan-kebiasaan khasnya. Yang selanjutnya yaitu faktor perkembangan sosial, dibagi menjadi 4, individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada individu, yaitu adanya keterkaitan sosial dengan kematangan diri sendiri. Kedua, keluarga, yaitu kedekatan yang terjadi antar anggota keluarga dalam berinteraksi dan berkomunikasi. 3. Sekolah, guru akan memberikan keterampilan sosial yang dirancang dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Semakin tinggi pendidikan anak, maka perkembangan sosial anak akan baik dan juga terarah. Keempat, masyarakat. Jika anak diterima baik dalam masyarakat, maka menunjukkan bahwa anak memiliki perkembangan sosial yang positif, dan masyarakat juga memiliki pengaruh yang positif bagi anak tersebut.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perasaan dan emosi. Perasaan adalah pengalaman yang disadari yang diaktifkan oleh perangsang eksternal maupun bermacam-macam keadaan jasmani. Sedangkan emosi adalah suatu respon atau reaksi terhadap suatu perangsang yang dapat menyebabkan perubahan fisiologis disertai dengan perasaan yang kuat. Di sini ada 4 kelompok perasaan menurut Max Scheber. Yang pertama, perasaan penginderaan. Yang kedua, perasaan vital. Yang ketiga, perasaan psikis. Dan yang keempat, perasaan pribadi. Kematangan emosi remaja menurut Harlock. Faktor kematangan emosi remaja menurut Harlock ada dua. Yang pertama adalah usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang suatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan matang secara emosi. Yang kedua adalah perubahan fisik. Sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan. Emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar. Basic emosi menurut Stewart. Basic emosi menurut Stewart ada 4. Yang pertama adalah gembira. Umumnya, perasaan gembira dan senang dapat diekspresikan dengan tersenyum atau tertawa. Seseorang dapat merasakan cinta dan kepercayaan diri. Perasaan gembira ini juga ada dalam aktivitas kreatif pada saat menemukan sesuatu, mencapai kemenangan, ataupun aktivitas reduksi stres. Yang kedua adalah sedih. Perasaan terasing, ditinggalkan, ditolak, atau tidak diperhatikan dapat membuat individu bersedih. Stewart mengungkapkan bahwa ekspresi kesedihan individu biasanya ditandai dengan alis dan kening mengkerut ke atas dan ke dalam. Kelopak mata ditarik ke atas, ujung mulut ditarik ke bawah, serta dagu diangkat pada pusat bibir bagian bawah. Dan yang ketiga adalah marah. Marah seringkali terjadi pada saat individu merasa dihambat, frustasi karena tidak mencapai yang diinginkan, dicerca orang, diganggu, atau dihadapkan pada suatu tuntutan yang berlawanan dengan keinginannya. Perasaan marah ini membuat orang seperti ingin menyerang musuhnya. Marah membuat otot kencang dan wajah merah. Stewart menguraikan ekspresi wajah tatkala marah yang ditandai dengan dahi yang berkerut, tatapan tajam pada objek pencetus kemarahan, membesarnya cuping hidung, bibir ditarik ke belakang, memperlihatkan gigi yang mencengkeram dan seringkali ada rona merah kulit. Dan yang terakhir adalah takut. Stewart mengatakan bahwa perasaan takut mengembangkan sinyal-sinyal adanya bahaya dan menuntut individu untuk bergerak dan bertindak dalam mempertahankan diri. Perasaan takut ditandai oleh perubahan fisiologis seperti mata melebar, berhati-hati, berhenti bergerak, badan gemetar, menangis, bersembunyi, melarikan diri, atau berlindung ke belakang punggung orang lain. Kondisi yang mempengaruhi emosi dominan. Ada 8 kondisi yang mempengaruhi emosi dominan menurut buku Psikologi UNES. Yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan yang baik mendorong emosi menyenangkan yang dominan. Lalu yang kedua adalah suasana rumah. Apabila pertengkaran, kecemburuan, dan dendam diusahakan sedikit mungkin, maka anak akan tumbuh lebih banyak mempunyai kesempatan untuk bahagia. Yang ketiga adalah cara mendidik. Jika pendidikan anak dilakukan secara demokratis dan permisif, akan menimbulkan suasana rumah yang lebih rileks, akan menunjang ekspresi emosi yang menyenangkan. Dan yang keempat adalah hubungan keluarga. Jika anggota keluarga tidak rukun, akan timbul kemarahan dan kecemburuan. Maka emosi tersebut juga akan menguasai kehidupan anak di rumah. Yang kelima adalah teman sebaya. Apabila anak ditolak dan diabaikan dalam kelompok teman sebaya, maka emosi yang tidak menyenangkan akan lebih dominan. Lalu yang keenam adalah perlindungan berlebihan. Jika orang tua overprotective yang hidup dalam berprasangka bahaya terhadap sesuatu, maka rasa takut akan timbul dominan pada anak. Lalu yang ketujuh adalah aspirasi orang tua. Anak akan merasa canggung, malu, dan merasa bersalah apabila mereka tidak bisa memenuhi harapan orang tua, sehingga emosi tidak menyenangkan akan timbul lebih dominan pada anak. Dan yang terakhir adalah bimbingan. Penanaman pengertian bahwa mengalami frustasi diperlukan dapat mencegah kemarahan dan kebencian menjadi emosi yang dominan. Kondisi yang menunjang timbulnya emosionalitas.
Ada 3 kondisi yang menunjang timbulnya emosionalitas menurut buku Psikologi UNES. Yang pertama adalah kondisi fisik. Apabila kondisi fisik terganggu karena kelelahan atau kesehatan yang buruk, dapat menimbulkan emosionalitas yang menguat. Lalu yang kedua ada kondisi psikologis. Emosi akan sulit dikendalikan karena dipengaruhi oleh rendahnya intelektual. Dan yang ketiga adalah kondisi lingkungan. Jika aktivitas terlalu padat dan banyak pengalaman menggelisahkan, akan menyebabkan ketegangan dan kemarahan secara berlebihan. Baiklah, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.